Baik anak-anak, kita akan lanjutkan pertemuan kita kali ini dengan pokok bahasan yang berbeda, yaitu masih tetap dengan sinar, tetapi sinar sebagai gelombang elektromagnetik. Kita pelajari bersama. Oke, cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Kalau kemarin kita bicara bahwa cahaya itu bisa dibiaskan, tetapi sekarang kita akan membicarakan bagaimana cahaya itu bisa menjadi gelombang elektromagnetik. Sekarang anak-anak bayangkan saat ini anak-anak berdiri di tepi pantai. Berdiri di tepi pantai, ya. Misalnya ini. Ini ada deburan ombak. Dan anak-anak seolah-olah berdiri di sini. Bayangkan saja seolah-olah anak-anak berdiri di sini. Apa yang anak-anak dengar atau anak-anak lihat? Kira-kira suara ombak ini akan terdengar nggak sampai ke telinga kita? Pada saat anak-anak melihat ombak, maka akan terdengar deburan ombaknya. Nah, ini deburan ombak ini. Deburan tersebut hanya memindahkan medium air laut karena ada angin. Jadi deburan ombak ini terjadi karena air laut ini terkena oleh angin. Ya, jadi kalau tidak ada angin tenang, tapi kalau ada angin maka akan terdengar suaranya. Anak-anak bisa mendengar gemuruh suaranya. Hal ini dibuktikan dengan suara ombak. Nah, suara ombak ini merupakan perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Energi gerak, karena ada pergerakan, maka terjadi energi bunyi. Makanya kan terkadang kalau anginnya kencang, maka suaranya juga keras. Tapi kalau anginnya hanya sepoi-sepoi, maka akan kelihatan hanya rintik-rintik saja dan hampir suaranya tidak terdengar. Hanya riak-riak kecil yang anak-anak lihat, ya. Jadi seperti itu. Jadi hati-hati dengan air. Kemudian saat ini juga kebetulan kita juga sedang berduka, ya. Kapal selam kita mengalami kerusakan atau dinyatakan tenggelam. Kita berdoa semoga beliau-beliau yang gugur sebagai pahlawan bangsa, Tuhan terima dan diampuni segala dosa-dosanya. Baik, kita lanjutkan. Cahaya dapat mentransfer energi dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa menggunakan medium atau perantara. Tidak ada zat perantaranya. Gelombang cahaya terbentuk karena adanya perubahan medan magnet dan medan listrik secara periodik sehingga merupakan gelombang elektromagnetik karena terjadi perubahan gelombang. Contoh bahwa cahaya itu mampu mentransfer energi. Anak-anak lihat, ini apa? Pasti semua menjawab lilin. Lilin yang menyala. Biasanya anak-anak menyalakan lilin kalau sedang apa? Nanti semua jawab sedang ulang tahun, Bu. Gitu. Biasanya anak-anak menyalakan lilin, oke, memang sedang ulang tahun, tetapi pada prinsipnya ketika gelap sekali, ya mati listrik misalnya, anak-anak akan mencari lilin untuk dinyalakan. Nah, ketika lilin dinyalakan pada ruangan yang gelap, maka nyala lilin tersebut dapat menerangi ruangan. Ya, dapat menerangi ruangan sekitarnya. Karena ada cahaya ini tadi. Contoh bahwa cahaya itu mampu mentransfer energinya tanpa zat perantara. Ini contohnya lilin yang menyala. Oke, jadi tidak perlu perantara. Berikutnya, contoh lain, matahari yang memancarkan cahaya tanpa melalui medium.
Cahaya matahari sampai ke bumi walaupun melewati ruang hampa udara. Karena apa? Matahari itu kan adanya di antariksa, ya, di antariksa. Jadi dia akan melewati ruang hampa. Ruang hampa itu tidak bisa ditembus oleh bunyi, tetapi bisa dilewati oleh cahaya matahari. Nih, anak-anak bisa lihat cahaya matahari menembus alam, menyehatkan kita karena ada vitamin D di situ. Ya, kita wajib bersyukur bahwa Allah Tuhan yang Maha Kuasa telah menciptakan alam seisinya dengan berbagai macam keindahannya. Hal ini berarti gelombang cahaya dapat merambat pada ruang kosong atau hampa udara tanpa adanya materi atau zat perantara. Dia jadi langsung ke bumi, langsung mengenai tubuh kita. Sangat kita butuhkan, ya, untuk vitamin D, untuk keperluan kita. Pas sekarang ada penyakit ini, kita diharapkan untuk mencari vitamin D, berjemur. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Jadi anak-anak nggak boleh males-males, kita mencari sinar matahari, cahaya matahari, karena sangat membantu keperluan tubuh kita. Nih, sinar yang dapat dilihat manusia adalah bagian yang sangat kecil dari spektrum elektromagnetik. Gambar di samping menunjukkan spektrum cahaya tampak. Nah, ini ya. Berdasarkan frekuensinya, gelombang elektromagnetik ada bermacam-macam. Berikut klasifikasi gelombang elektromagnetik yang dikenal dengan spektrum elektromagnetik ini. Ya, spektrum elektromagnetik ini panjang gelombang semakin pendek. Ini kalau berwarna biru energinya semakin besar ke biru. Jadi anak-anak di sini dibedakan menjadi sinar gamma antara 10⁻⁵ nm nanometer, 10⁻³ nanometer. Kemudian ada sinar X, sinar ultraviolet, kemudian ada inframerah. Jadi anak-anak lihat di sini antara 10⁻³ nanometer sampai 10⁻⁶ nanometer ini inframerah. Kemudian ada gelombang radio yang bisa kita dengar, itu 10⁻⁶ nanometer sampai 1 meter. Kemudian ada gelombang radio, ini ada gelombang mikro, maaf, ini gelombang mikro, ini gelombang radio yang kita bisa dengar, misalnya radio FM sekian, 155 FM misalnya. Nah, ini cahaya yang tampak, cahaya yang bisa kita lihat, itu mulai dari 380 nano ya, nanometer sampai 400, 500, nah 600, 700, 750. Nah, inilah spektrum elektromagnetik. Jadi kalau ditanya spektrum elektromagnetik itu berapa saja atau warna apa saja, anak-anak bisa menyebutkan. Atau elektromagnetik itu dibedakan menjadi apa saja, ada sinar gamma, sinar X, sinar ultraviolet, inframerah, gelombang mikro, gelombang radio, ya. Oke. Nah, sinar yang dapat dilihat tadi hanya sangat kecil ini. Nah, hanya di sini nih sinarnya yang dapat kita lihat. Oke. Jadi kita bisa melihat di antara warna-warna ini. Cahaya tampak adalah cahaya yang memiliki panjang gelombang elektromagnetik yang dapat dideteksi oleh mata manusia. Panjang gelombang cahaya tampak berkisar antara 400 nanometer sampai 700 nanometer, yang besarnya 100 kali lebih kecil dari lembar rambut manusia. Lembaran rambut kita itu kan sangat kecil. Nah, ini panjang gelombang yang tadi ya. Anak-anak sudah lihat juga sinar gamma, sinar X ini. Warna cahaya yang dapat kita lihat tergantung dari panjang gelombang dari gelombang cahaya yang masuk ke mata kita. Ya, anak-anak kalau lihat kerudung ibu berwarna apa?
Nggak mungkin yang bilang warna merah gitu. Pasti semua bilang warna pink. Nah, berdasarkan penjelasan, misalnya seperti cahaya hijau yang memiliki panjang gelombang sekitar 500 nanometer akan terlihat jika benda yang berwarna hijau menyerap semua spektrum cahaya yang memiliki panjang gelombang kurang dari 500 nanometer atau lebih dari 500 nanometer serta hanya memantulkan spektrum cahaya yang memiliki panjang gelombang 500 nanometer saja. Jadi akan kelihatan warnanya hijau. Jadi yang dipantulkan hanya yang 500 saja. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sebuah benda hanya akan memantulkan spektrum cahaya yang warnanya sama dengan permukaan benda tersebut, sehingga kita bisa mengatakan dengan tepat apa warnanya. Ya, warnanya sama. Jadi tadi yang lain, misalnya ini tadi kerudung ibu warnanya pink, berarti warna yang lain diserap, hanya dipantulkan warna pink saja. Perhatikan gambar di bawah ini, warna apa saja yang dapat anak-anak lihat, jelaskan dengan spektrum warna. Tugas ini dikerjakan, misalnya gini, melihat Mega ini berwarna putih, berarti warna apa yang dipantulkan ke mata kita. Melihat gunung ini, berarti warna yang lain diserap, warna apa yang dimantulkan ke mata kita. Oke? Itu nanti dikerjakan. Selain itu, setelah mengetahui spektrum cahaya, maka berapa besar panjang gelombang cahaya merah? Yang kedua, berapa besar panjang gelombang cahaya biru? Ini dikerjakan, jadi ada 2 tugas. Sampai di sini dulu, anak-anak. Salam sukses dan sampai jumpa. Jangan lupa tugasnya ditunggu hari ini juga. Nah, mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Yang Maha Kuasa, karena telah memberikan cahaya ke alam seisinya, memberikan keindahan alam, sehingga kita bisa melihat. Karena ada apa tadi? Sinar yang masuk ke mata kita. Baik, sampai bertemu kembali.